Hey ho Pop gengs! Puan Maharani menyinggung soal pemimpin negara dari kalangan perempuan. Menurutnya, sudah banyak contoh di Indonesia. Wakil Presiden perempuan, Presiden perempuan, dan Ketua DPR perempuan. Sudah ada Menteri perempuan, sudah ada Ketua DPR perempuan, sudah ada Wakil Presiden perempuan. Ini berarti sinyal kalau Puan Maharani bakal maju dalam Pilpres 2024. Sebelum kita menilai apakah Puan Maharani layak untuk itu, aku akan mengajak kalian melihat sederet kontroversinya selama mengemban tugas pemerintah. Jangan buru-buru ya, karena aku akan merunutkannya satu persatu. Ya, terima kasih Pak. Sudah habis waktunya 5 menit. Mari kita mulai di tahun 2016. Dikutip dari merdeka.com, saat Puan Maharani menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ia pernah melontarkan gurauan. Katanya, rakyat miskin harus diet dan jangan banyak makan. Pernyataan kontroversi ini bermula saat Gubernur Bali menyinggung harga beras naik, khususnya untuk daerah Bali yang berakibat masyarakat miskin yang semula 4,7% naik menjadi 5,2%. Bukannya dapat sambutan baik dengan permintaan rakyat, malah dapat guyonan tak pantas dari Menko ini. Guyonan memang, tapi pernyataan ini menuai kritik dari kalangan masyarakat. Mereka meminta Puan Maharani lebih bijaklah dalam berbicara. Seharusnya kan rakyat miskin dibantu, bukannya disuruh diet. Di tahun 2019 saat masih menjadi Menko, Puan juga dikritik karena melontarkan wacana mengimpor guru asing, meskipun hal ini sudah diklarifikasinya. Kontroversi Puan Maharani lainnya saat PDI Perjuangan mengumumkan pasangan calon gubernur pada Pilkada Sumatera Barat pada September tahun 2020. Saat itu Puan menyelipkan statement agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Hal ini pun menuai polemik. Ada maksud kalau Puan Maharani meragukan Sumatera Barat sebagai wilayah di Indonesia yang mendukung Pancasila, dan hal ini dinilai menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Fadli Zon yang juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia juga menilai pernyataan tersebut salah dan sebaiknya dikoreksi. Saya kira ini pernyataan ini jelas salah gitu ya, dan sebaiknya dikoreksi. Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang bahkan melaporkan Puan Maharani ke Badan Reserse Kriminal Polri. Dalam laporannya, mereka memasukkan sejumlah pasal. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang ITE. Meski laporan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat materialnya. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat itu berdalih kalau tujuan Puan Maharani untuk mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan. Yang dimaksud pembumian lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merdeka! Lanjut, setahun menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani sudah jadi sorotan. Saat rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020, Puan mematikan mikrofon dari politikus Partai Demokrat Irwan Veko. Nyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Februari 2022, Puan Maharani meluapkan kekesalannya dalam rapat koordinasi 3 pilar PDIP di Provinsi Sulawesi Utara. Ia menyinggung gubernur yang tidak menyambutnya saat melakukan kunjungan di daerahnya. Banyak yang mengaitkan singgungan Puan Maharani ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo karena saat Puan meresmikan Pasar Legi di Solo, ia tidak didampingi Ganjar yang memilih berada di Jakarta. Spekulasi demi spekulasi pun muncul. Duga-menduga sangat besar kemungkinan ada rivalitas yang cukup serius di antara keduanya dan bisa jadi berkaitan dengan pemilihan presiden 2024 mendatang. Ya, ini sangat mungkin karena isu yang beredar antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sama-sama punya keinginan untuk bertarung di Pilpres.
Beberapa bulan setelahnya atau Mei tahun 2022, insiden Mike mati terjadi lagi dalam rapat paripurna. Kali ini Amin Aka, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang terkena saat menyampaikan interupsinya terkait perilaku LGBT. Dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Setelah mikrofon Amin Aka mati, diikuti dengan suara Puan Maharani yang menutup rapat paripurna. Yang terhormat para anggota Dewan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Amin sempat interupsi, tapi dihiraukan Puan dengan tetap dilanjutkan menutup rapat. Terakhir penutup pimpinan, Para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas Penutup ketekunan pimpinan. dan kesabarannya. Lagi dan lagi, mikrofon mati saat sidang yang digelar pada September 2022. Dan kali ini giliran Willem Wandik dari fraksi Demokrat. Mikrofonnya mati saat menyampaikan interupsi tentang penolakan kenaikan harga BBM. Pemerintah perlu lakukan kajian-kajian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat, formulasi. Untuk insiden Irwan Veko, menurut Puan, DPR punya aturan serta tata tertib untuk anggota DPR dalam hak bicara. Hal ini dilakukan untuk menjaga jalannya persidangan supaya bisa baik dan lancar. Katanya, ketika itu anggota dewan yang dimatikan mikrofonnya sudah diberikan kesempatan berbicara, tapi waktunya habis. Katanya lagi, ia juga hanya menjalankan permintaan dari pimpinan sidang saat itu karena jalannya sidang dinilai tidak kondusif. Sementara untuk kasus Amin Aka dan Willem Wandik, menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, Mike memang otomatis mati per 5 menit atau sesuai batas waktu untuk tiap anggota dalam menyampaikan interupsi. Ia membantah kalau yang mematikan Mike adalah Mbak Puan. Oke, Mike mati otomatis per 5 menit. Mungkin jadi pengetahuan baru ya bagi kita. Kalau ternyata aspirasi rakyat itu hanya ditentukan dalam waktu 5 menit. Mungkin juga ada alasan waktu dalam persidangan karena ada banyak anggota DPR yang harus diberikan kesempatan bicara. Tapi tetap saja menurut aku nih, ini kenyataan yang menyedihkan. Kalau ternyata setiap wakil kita cuma punya waktu 5 menit mewakili kita. Ya, terima kasih Pak, sudah habis waktunya 5 menit. Hampir lupa. Yang juga pernah jadi sorotan pada Juni 2022 kemarin. Puan lagi-lagi menuai kontroversi karena ngevlog di depan Presiden Joko Widodo dan Megawati saat berdiskusi sebelum pembukaan acara Rakernas kedua PDIP di Jakarta Selatan. Banyak yang menilai kalau tindakannya itu menyinggung marwah dan citra Joko Widodo sebagai presiden. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, memberikan komentar tentang sikap Puan Maharani. Dikutip dari suara.com, Ujang Komarudin mempertanyakan etika kesopanan Puan Maharani terhadap kepala negara. Seharusnya ada meminta izin dulu sebelum mengambil video, mau itu sebagai konsumsi publik atau konsumsi pribadi. Nah, sebagai pejabat pemerintah hal ini seharusnya nggak perlu dilakuin ya, karena bisa menimbulkan beragam komentar. Bahkan kalau boleh dibilang, dengan gaya kedua tangan berada di pangkuan, pasti akan ada yang menilai Presiden Jokowi terlihat seperti anak yang disidang orang tuanya. Oke, bicara soal kontroversinya, Puan memang sering mendapat sorotan dan kritik, apalagi terhadap lawan politiknya. Tidak luput saat kunjungan kerjanya di area persawahan Sendang Bolio, Sleman, Yogyakarta contohnya. Puan Maharani terlihat menanam padi saat hujan bersama dengan petani. Nah, bukannya dapat pujian, aksinya ini disindir oleh mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Lewat akun Twitternya, ia menyindir, kalau biasanya petani menanam padi tidak hujan-hujanan. Sindiran Susi pun langsung dikomentari oleh Fadli Zon dengan menyebut, belum belajar pencitraan 4.0. Paham kan maksudnya? Atau yang viral nih saat Puan membagikan kaos dengan wajah cemberut. Ada yang coba memberi klarifikasi tentang itu. Tapi kayaknya aku sepakat nih dengan ahli hukum tata negara Refli Harun yang menilai wajah cemberut Ketua DPR RI itu genuine dan gak dibuat-buat. Sepakat?